kuasa doa bagi kehidupan kita. Masih bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kita telah membahas mengenai kuasa doa dalam mengatasi kekhawatiran. Dan sementara saya mempersiapkan firman Tuhan untuk membahas mengenai kuasa doa, ternyata saya menemukan hal-hal yang lain yang jauh lebih istimewa lagi mengenai kuasa doa. Saudaraku, saya harus jujur mengatakan kepada saudara, hidup mati kita ini sangat tergantung daripada doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa doa ini punya kuasa untuk mengatasi kekhawatiran. Doa juga bisa punya kuasa untuk membuat kita merasa aman, hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, dan dipakai oleh Tuhan dengan urapan. Karena doa ini punya kekuatan yang luar biasa. Saudaraku, mungkin orang mengatakan, apa? Saya sudah berdoa, bahkan saya sehari menghabiskan waktu saya berjam-jam dalam doa, tapi hidup saya seperti ini terus. Kalau saudara tidak pernah merasakan kuasa doa, mungkin ada yang salah dengan doa saudara. Mungkin motivasi saudara yang salah, atau saudara salah meminta, kata Rasul Yakobus. Oleh karena itu saya ingin mengajar saudara-saudara untuk belajar dari firman Tuhan, apa sih kuasa doa dalam kehidupan kita? Saudaraku, ternyata waktu saya mempelajari Alkitab, ada banyak ayat yang mengajarkan kita mengenai doa. Itulah sebabnya tidak salah kalau kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Bukan hanya pada waktu kita ada di dalam gereja kita berdoa, bukan hanya pada waktu kita sedang terjepit kita berdoa, tapi kita bisa berdoa kepada Tuhan kapan saja. Saudaraku, inti sari daripada doa ialah komunikasi. Komunikasi antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Komunikasi bukan hanya satu arah, komunikasi dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan, dan setelah itu kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tapi kadang-kadang kita ini salah konsep. Ada orang-orang yang kadang-kadang berdoanya hanya sekedar menyampaikan keluhan, membawa permintaan-permintaan seolah-olah Tuhan itu sebagai sumber jawaban yang hanya menerima apa yang kita doakan. Salah, saudara-saudara. Kalau doa adalah sebuah komunikasi dua arah, selain kita berdoa, selain kita meminta, selain kita mengucap syukur, selain kita memuliakan namanya, kita harus memberikan waktu kepada Allah untuk berbicara kepada hati kita. Itulah doa, komunikasi dua arah. Dan saudara punya bahasa apa saja bisa disampaikan. Tidak harus menggunakan bahasa Inggris, tidak harus menggunakan bahasa Yunani, tidak harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu dan mengerti isi lubuk hati manusia. Maka doa yang saudara sampaikan dengan bahasa hati sekalipun, Tuhan bisa mendengarkannya. Nah, mari kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai berdoa. Yang jelas, doa itu banyak kuasanya. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 17 ayat 21 atau Markus pasal 9 ayat 29, saudaraku, doa itu punya kuasa yang luar biasa untuk mengusir kuasa gelap. Perhatikan baik-baik di dalam pasal 17 ayat 21. Tetapi roh jahat yang semacam ini hanya bisa diusir oleh doa dan puasa saja. Perhatikan baik-baik di dalam Markus pasal 9 ayat 29. Yesus menjawab, roh jahat semacam itu tidak dapat diusir dengan cara apapun selain dengan doa. Saudaraku, doa itu bisa mengusir kuasa jahat. Logikanya bagaimana? Logikanya ialah pada waktu saudara berdoa, saudara sedang memasuki sebuah ruangan hadirat Allah. Karena saudara sedang berkomunikasi dengan Allah. Pada waktu saudara sedang berdoa, saudara sedang menyatukan roh saudara dengan roh Allah. Otomatis waktu saudara sedang berdoa, saudara sedang mengundang hadirat Allah menyelimuti hidup saudara. Tidak heran pada waktu saudara sedang berdoa, iblis akan menjauh dari saudara. Saya punya pengalaman yang luar biasa dan saya tidak pernah lupa pengalaman ini. Saya pernah diminta mendoakan seorang ibu yang kerasukan setan. Bahkan seorang ibu yang sedang disantet oleh orang. Saya masih ingat namanya Ibu Supiati yang tinggal di Desa Jangli di Semarang Atas.
Saudaraku, pada waktu kakaknya Ibu Supiati yang namanya Purwono meminta supaya saya mendoakan, saya langsung datang ke rumahnya hari Rabu malam. Saya tiba di rumah Supiati dalam keadaan kesurupan. Saudaraku, secara manusia, saya waktu itu adalah seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang baru lulus dari sekolah Alkitab. Tidak banyak pengalaman, belum pernah mendoakan orang yang kena santet. Di lubuk hati saya itu ada ketakutan. Terus terang saja, waktu itu saya sedikit takut. Pada waktu saya mulai berdoa dan mulai menengking di dalam nama Yesus, tiba-tiba Supiati kerasukan. Suara perempuan berubah menjadi suara laki-laki seperti singa yang mengaum. Begitu menakutkan dan dia mulai ada manifestasi dan sebagainya. Saudaraku, di lubuk hati saya punya pikiran, Tuhan, saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya belum berpengalaman dalam hal ini. Tetapi saya mulai berdoa, dan saya mulai mengutip ayat-ayat firman Tuhan untuk menguatkan iman saya. Dan pada waktu saya berdoa dan saya mengusir kuasa gelap itu, tiba-tiba Ibu Supiati sadar. Dan dia menaruh tangan kanannya di perutnya dan mengatakan, aduh sakit pak. Saya berdoa, kemudian rasa sakitnya berpindah di bagian kiri perutnya. Aduh pak, pindah di sini pak, aduh sakit pak. Langsung saya berdoa, dan apa yang terjadi saudara-saudara? Pada waktu kami berdoa, saya melihat ada benda-benda yang aneh keluar dari perutnya. Ada jarum, ada paku, ada kerikil, ada peniti. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ibu itu menjadi sadar. Dia akhirnya menjadi seorang ibu yang sehat, dan beberapa hari kemudian dia datang ke rumah saya dan berterima kasih karena sudah dilepaskan dari kuasa jahat. Apa yang dapat saya pelajari dari sini saudara-saudara? Saya belajar sesuatu yang sangat penting di dalam pelayanan saya. Betapa luar biasanya kuasa doa dalam kehidupan kita. Saudara mungkin hidup di tengah-tengah ancaman kuasa kegelapan. Saudara mungkin pernah disantet atau mau ditenung, atau saudara tinggal di satu tempat yang menurut orang itu tempat yang angker. Saudara mungkin pernah mendapat penglihatan yang menakutkan. Saya mengatakan kepada saudara, jangan takut. Saudara, doa orang benar itu besar kuasanya. Waktu saudara berdoa, saudara sedang masuk di dalam hadirat Allah, saudara mengundang urapan Allah, di mana engkau bersama dengan Allah, maka kuasa Allah itu akan menyertai saudara. Saudara, jangan takut. Doa punya kekuatan yang luar biasa. Saudara mungkin pernah menyaksikan bagaimana para rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana para rasul bisa mengusir setan, dan bagaimana para rasul bisa mengalahkan kuasa-kuasa gelap hanya dengan doa. Karena apa? Di dalam doa ada kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya Yesus mengatakan roh jahat semacam itu tidak dapat diusir dengan cara apapun selain dengan doa. Tentunya bukan doa sembarang doa. Tentunya doa yang disertai dengan iman yang kuat. Saudaraku, iman yang kuat itu yang mengalahkan kuasa gelap. Setan tidak takut dengan volume suara saudara. Setan tidak takut dengan kefasihan saudara mengucapkan kata-kata. Setan tidak takut dengan ayat-ayat firman yang hanya saudara ungkapkan, tapi ayat-ayat firman yang disertai dengan iman dan didoakan dengan luar biasa akan membuat iblis lari tunggang langgang. Saudaraku, mungkin ada di antara saudara yang belum pernah mengalami tekanan-tekanan, saudara diserang oleh kuasa gelap, saudara mengalami pencobaan oleh karena iblis yang mencoba menghancurkan pelayanan, menghancurkan usaha saudara. Tapi saya mau mengatakan ini kepada saudara-saudara, berdoa itu punya kekuatan yang luar biasa. Saya jadi ingat pengalaman saya di kota Wlingi. Pada waktu Tuhan mengizinkan saya untuk merintis sebuah pelayanan di sana, saya dipertemukan dengan seorang bapak penjual makanan kecil, yaitu Bapak dan Ibu Ponari. Satu ketika waktu Bapak dan Ibu Ponari mau berjualan di pasar Wlingi, tiba-tiba dia melihat ada hal-hal yang aneh di sekitar lincaknya atau tempat ia berjualan. Ada kembang dan beras kuning serta bungkusan yang aneh dan mencurigakan yang disebut dengan raja.
Apa yang terjadi setelah dia melihat barang-barang itu? Tiba-tiba dia menderita penyakit dan warungnya tidak laku, jualannya seringkali tidak laku. Tiba-tiba makanannya menjadi basi, dan apa yang terjadi? Dia menjadi bangkrut dan tidak bisa berjualan. Satu ketika dia datang dalam sebuah ibadah dan dia minta didoakan. Setelah dia menceritakan mengenai pengalamannya, apa yang terjadi di lincaknya atau tempat berjualnya di pasar. Saya tahu, saya mengatakan, Pak, Bapak sedang diguna-guna. Bapak sedang disantet oleh orang supaya usaha Bapak bangkrut dan Bapak tidak berjualan lagi sehingga jualannya dia yang laku laris. Dan dia mengatakan, benar Pak, saya sudah merasa seperti itu. Langsung saya datang ke rumahnya. Apakah Bapak selama ini melakukan sesuatu untuk melawan itu? Iya Pak. Saya datang kepada orang pintar dan saya diberi ilmu ini, saya diberi barang ini, saya diminta untuk melakukan selamatan atau melakukan ritual ini itu. Dan saya mengatakan, Pak, saya mengatakan Bapak percaya kepada Tuhan karena Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa. Bapak percaya kepadanya hari ini dan beriman, maka Bapak akan mendapatkan kuasa. Kuasa itulah yang bisa membuat Bapak akhirnya menang melawan kuasa kegelapan. Dan jangan lupa, setiap mau membuka warung, berdoalah. Dan saya memberitahu cara berdoa yang sederhana kepada Bapak dan Ibu Ponari. Dan apa yang terjadi saudaraku? Benar. Setelah kami mendoakan, kami membakar barang-barang yang diberikan oleh orang pintar itu yang dianggap bisa melawan santet dan tenung itu. Setelah itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia menjadi orang percaya. Dan dia mulai menjadi orang yang suka berdoa. Dan usahanya dipulihkan. Pengalaman itu tidak pernah saya lupakan. Karena apa? Suatu saat pada saat saya sedang beristirahat di tempat ibadah di Wulingi, tiba-tiba Pak Ponari datang dengan membawa sebaskom onde-onde dan makanan kecil. Dan dia mengatakan, Pak Paulus, saya berterima kasih kepada Tuhan atas doa-doa itu. Karena sekarang saya sudah dipulihkan dari Tuhan. Saudaraku, itulah kuasa doa. Doa punya kekuatan yang luar biasa. Sementara saudara mendengarkan siaran ini, mungkin saudara menyadari bahwa engkau sedang dalam tekanan kuasa kegelapan. Engkau bahkan pernah diserang oleh kuasa gelap. Usahamu disantet oleh orang. Ada orang-orang yang berniat jahat untuk menghentikan, untuk menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan usahamu, menghancurkan jualanmu dengan cara-cara yang tidak fair, dengan menggunakan kuasa gelap, kuasa tenung, kuasa santet. Jangan takut. Sekarang juga berdoa bersama dengan saya agar kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada saudara. Bapa kami di dalam surga, kami menyerahkan sahabat kami yang sedang menghadapi tekanan-tekanan kuasa gelap, maupun ada saudara-saudara kami yang sedang diserang dengan kuasa-kuasa kegelapan atau yang hidup dengan himpitan tekanan yang luar biasa. Kami tahu di dalam doa ada kekuatan Allah yang luar biasa. Dan doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami menghancurkan siasat iblis, kuasa gelap, kuasa santet, kuasa tenung yang mencoba menghancurkan kehidupan hamba-Mu ini. Dan kemenangan akan menjadi milik mereka. Karena di atas kuasa salib, semua sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa ikuti Making Life Better seri yang berikutnya, masih membahas mengenai kuasa doa. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.